Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bareng. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit pada alat pernapasan dan faktor penyebabnya. Sudah siap ya anak-anak? Faktor penyebab gangguan pernapasan manusia dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, kebiasaan merokok. Rokok dapat meninggalkan ribuan toksin dalam paru-paru, seperti tar, karbon dioksida, dan nikotin. Faktor kedua yaitu kurang berolahraga. Kurangnya gerak dan olahraga menyebabkan aliran darah tidak lancar, sehingga nutrisi bagi sel-sel, jaringan, dan organ tubuh sangat minim, dan sistem imunitas tubuh akan menjadi terganggu, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap infeksi. Kurang tidur. Tidur yang cukup penting agar sistem kekebalan tubuh tetap berfungsi dengan baik, karena jika kurang tidur, biasanya cenderung mengalami gangguan pernafasan. Yang keempat, stres. Ketidakseimbangan hormon biasanya terjadi pada orang yang mengalami stres, mengakibatkan sistem metabolisme dan daya tahan tubuh menurun. Kekurangan nabati. Tubuh tak hanya membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak, tetapi juga membutuhkan zat gizi seperti mineral, vitamin, untuk mengatur fungsi dan cara kerja tubuh secara maksimal. Faktor yang terakhir, kurang minum air. Jika organ bekerja terlalu berat tanpa adanya asupan air, tentu organ tubuh kita cepat atau lambat akan aus. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia. Yang pertama ada influenza yang biasa disebut dengan flu burung, pneumonia, asma, tuberkulosis atau biasa kita sebut dengan TBC, polip, dan bronkitis. Mari kita bahas satu persatu. Influenza. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadikan sarana penularan virus flu. Gejala dan cara mencegah flu. Gejala flu antara lain demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Cara mencegah flu yang paling efektif adalah menjalani vaksinasi influenza. Selain itu, Anda juga dianjurkan untuk rajin cuci tangan serta menghindari berdekatan dengan penderita flu. Flu burung. Flu burung adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Flu burung pernah mewabah di Asia, Afrika, Timur Tengah, serta beberapa bagian Eropa dan menyebabkan kematian pada sebagian penderitanya. Gejala flu burung umumnya baru muncul setelah 3-5 hari terpapar virus ini. Penderita flu burung akan mengalami gejala berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, hidung berair atau tersumbat, dan sesak napas. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur.
Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umumnya dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah, sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernapas. Asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Penyebab asma. Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi ini. Ketika paru-paru teriritasi pemicu di atas, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadikan napas terasa berat. Polip. Polip hidung adalah jaringan yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Bentuk polip hidung menyerupai anggur yang posisi tergantung di bagian dalam hidung. Gejala polip hidung. Polip hidung merupakan jaringan yang lembut, tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak ganas. Polip hidung dapat terbentuk saat selaput lendir atau membran mukosa dari saluran pernapasan dan sinus mengalami peradangan. Hingga kini penyebab pasti tumbuhnya polip belum diketahui, namun diduga dipicu oleh reaksi alergi. Gejala yang dirasakan sama dengan ketika seorang sedang pilek, namun tidak kunjung sembuh. TBC. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB atau penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar penderita TBC. Ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya penderita HIV. Gejala TBC. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Selain menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, penderita TBC juga akan merasakan beberapa gejala lain seperti demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, berkeringat di malam hari. Bronkitis.
Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Secara umum, bronkitis terbagi menjadi dua tipe, yakni bronkitis akut. Kondisi ini umumnya dialami oleh anak berusia di bawah 5 tahun. Bronkitis tipe akut biasanya pulih dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu hingga 10 hari. Namun, batuk yang dialami dapat berlangsung lebih lama. Bronkitis kronis. Bronkitis tipe ini biasanya dialami oleh orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Bronkitis kronis dapat berlangsung hingga 2 bulan dan merupakan salah satu penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disingkat PPOK. Gejala bronkitis. Seseorang yang menderita bronkitis biasanya ditandai dengan munculnya gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih. Bronkitis yang memburuk dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat berpotensi menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada satu atau kedua kantung paru-paru. Seseorang yang sudah mencapai tahap ini akan merasakan gejala berupa nyeri dada ketika batuk bahkan bernapas, badan terasa lelah, linglung atau terjadi penurunan kesadaran, mual dan muntah, serta diare. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.